Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adham, SHI MH. Saya selaku dosen tetap FH Unkris, Universitas Krishna Dwi Payana Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai bidang keahlian saya, yaitu Hukum Islam. Mata kuliah ini dipelajari oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot SKS sebesar 2 SKS. Nah, dengan kode mata kuliah H3305 yang tentu sudah tersusun sesuai dengan RPS yang saya buat dan tentu juga sudah divalidasi oleh Prodi Ilmu Hukum Universitas Dwi Payana Fakultas Hukum. Nah, dalam mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana dua pertemuannya ya diisi dengan UTS, ujian tengah semester, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Nah, mata kuliah ini membahas konsep dasar ya, konsep dasar tentang hukum Islam, di mana ada juga menyangkut aturan-aturan dalam hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, seperti Quran, hadis, ijma, dan lain sebagainya, dan juga masalah kontribusi hukum Islam di Indonesia, karena penting untuk disampaikan kepada mahasiswa tentang kontribusi hukum Islam ini ya, dalam perkembangan hukum nasional kita. Selain itu juga di materi-materi yang saya sampaikan menyangkut tentang kompilasi hukum Islam. Nah, bagaimana eksistensinya gitu ya, dan bagaimana peran KHI dalam hierarki perundang-undangan ya, kekuatan hukumnya seperti apa dan lain sebagainya. Terus masalah peradilan agama. Nah, masalah peradilan agama ini ya tentu untuk menggawangi persoalan-persoalan hukum umat Islam terkait masalah keperdataan, harta gonogini gini, perceraian, status anak, ya, perkawinan dan lain sebagainya, selagi menyangkut wilayah-wilayah keperdataan umat Islam. Dan juga kita di materi yang selanjutnya ada masalah pembahasan tentang zakat, hukum zakat di Indonesia. Ada juga kita membahas tentang hukum perbankan syariah di Indonesia. Karena dua choice of law di Indonesia itu bisa bervariasi, dikasih kebebasan, yakni konvensional maupun syariah. Nah, materi lain kita juga menyangkut tentang hukum perkawinan di Indonesia, syarat hukumnya dan seperti apa, terus masalah isbat nikah, pencatatan nikah, dan juga persinggungan dengan poligami, ya, hukum poligami di Indonesia. Nah, selain itu kita juga bicara pencegahan dalam perkawinan, serta masalah hibah, wasiat, dan waris, ya. Itu secara umum yang materi saya ajarkan dalam mata kuliah yang saya ampu ini. Dan capaian-capaian yang ingin saya raih dalam mata kuliah ini, capaian kelulusannya atau CPL-nya, diharapkan tentu mahasiswa mampu ya memahami dasar-dasar hukum Islam, memahami sumber-sumber hukum Islam itu seperti apa,
dia paham kontribusi sejarah serta eksistensi hukum Islam di Indonesia. Karena bagaimanapun dalam sistem hukum nasional kita ini, yakni hukum Islam, hukum nasional maupun hukum adat itu saling mempengaruhi dan ketiga-tiganya diakomodir di Indonesia. Nah, maka apalagi mahasiswa hukum itu dituntut untuk paham hukum Islam. Kenapa? Karena menyangkut profesi yang ingin dia gapai. Misal mata kuliah hukum Islam ini menunjang mahasiswa ya untuk mengenal, misal dia ingin menjadi seorang notaris, ya tentu untuk mendapatkan klien perusahaan atau perbankan, dia harus paham juga akad-akad konvensional maupun akad-akad syariah. Karena kalau tidak mengenal akad-akad syariah, maka dia akan kalah kompetisi dengan notaris-notaris yang lain, gitu ya. Apalagi masalah jadi hakim, jaksa, semuanya berkelindang, ya, bersinggungan dengan hukum Islam, ya. Hakim, apalagi menjadi hakim di peradilan agama. Nah, apalagi mau menjadi profesi advokat, ya. Advokat itu walaupun agamanya apapun, ya, dia dituntut untuk menunjang profesinya, dia harus paham juga kaidah-kaidah, prosedur-prosedur penyelesaian sengketa yang menyangkut persoalan umat Islam. Jadi penting ya untuk diajarkan di Fakultas Hukum Universitas Umum, khususnya di Universitas Krishna Dwi Payana. Nah, ada 3 komponen yang ingin saya sampaikan dalam pembelajaran ini. Pertama, kami dalam proses pembelajaran, saya langsung menyampaikan apa delivery interaction and assessment. Delivery ini maksudnya yakni saya akan menyampaikan langsung materi-materi yang saya sajikan. Apa saja dalam satu semester itu materi-materi yang ingin saya bahas, ya, angkat isu-isunya dan lain sebagainya. Nah, tentu kalau di universitas kami fasilitas yang sarana prasarananya lumayan menunjang, yakni disediakan Infocus, ya, dan sarana AC, ya, dan lain sebagainya sudah mumpuni, dan itu juga membantu proses pembelajaran kami di Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana. Yang kedua, interaksi ini kami harapkan mahasiswa itu selalu berinteraksi, saling ada feedback, ya, apa yang kami sampaikan materi-materinya maupun dari penyampaian materi dari mahasiswa itu sendiri, ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari mahasiswa, itu akan menghidupkan suasana perkuliahan tentunya, ya. Jadi menambah hazanah, ya, keilmuan, pemahaman dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu menyangkut tentang asesmen. Asesmen itu penilaian. Ada penilaian-penilaian tertentu, misal yang sering saya kasih yakni tugas individu, proyek individu. Ada juga tugas kelompok, ya. Selain penilaian-penilaian formatif lainnya seperti absensi, seperti keaktifan, seperti etika, dan juga menyangkut tentang tugas individu, tugas kelompok, serta tugas akhir, ya, berupa UAS. Nah, jadi kami dalam melihat mahasiswa ini tentu, ya, penilaian diharapkan semua komponen-komponen tadi itu terisi dengan baik, gitu ya, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, setidaknya pada mata kuliah ini, metode pembelajaran yang sering saya sampaikan biasanya mahasiswa saya ajak untuk aktif. Dengan cara apa? Dengan cara membedah
materi yang saya berikan, yakni nanti mereka membuat PowerPoint, ya, membuat makalah, lalu dipresentasikan di kelas. Setelah mereka presentasi, nanti ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dijawab oleh kelompok yang presentasi tadi. Itulah yang menghidupkan suasana perkuliahan. Lalu ketika ada tanya jawab selesai, barulah saya akan menambah ataupun meluruskan sesuatu apa yang sudah didiskusikan. Ya. Nah, kalau ditanya pembelajaran, tentu mahasiswa sangat antusias ya mempelajari ilmu Islam, karena ini juga sangat membantu pribadi dia sebagai muslim khususnya, dan pribadi dia sebagai untuk menunjang dia sebagai cita-cita dia untuk profesi tertentu. Yang ketika misal masalah pembelajaran atau sumber bacaan, saya untuk referensi buku, saya menyarankan buku Hukum Islam Dr. Mardani SAG, walaupun tidak ada kewajiban harus satu sumber, enggak, tetapi banyak ya buku hukum Islam, misal Muhammad Daud Ali, Muhammad Profesor Suparman Usman, Muhammad Amir Syarifuddin, dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman mahasiswa dituntut untuk aktif membaca, diskusi, dan bertanya, ya, agar suasana pembelajaran jauh lebih asik, dan tentu pemahaman dia akan materi itu jauh lebih mengena. Nah, itu yang ingin sampaikan. Tujuan-tujuannya tadi menyangkut capaian tujuan yang dari mata kuliah ini, tentu tadi ya sudah saya sampaikan, mahasiswa itu betul-betul paham setidaknya tentang dasar-dasar hukum Islam, sumber-sumbernya dari mana, ajaran hukum Islam itu, dan kontribusinya seperti apa, dan pelaksanaannya seperti apa. Ya, bahkan itu juga bersinggungan tentang penyelesaian sengketa. Ya, penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non litigasi. Itu sepintas prolog untuk mata kuliah hukum Islam yang saya ampu. Untuk selanjutnya beralih kepada pembelajaran, ya, pembelajaran pada bab 11, materi ke-11, yakni hukum poligami di Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengertian poligami secara umum itu perkawinan yang banyak, artinya lebih dari satu orang istri. Walaupun secara hukum, ya, nasional kita dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2004 itu mengandung asas monogami, artinya perkawinan itu satu pasangan saja. Nah, cuma karena banyak aspek yang mempengaruhi, terutama hukum Islam, pada mayoritas ya, orang Islam, ya, tentu mempengaruhi juga pembangunan hukum nasional kita. Nah, maka karena dalam Islam boleh memiliki istri maksimal berapa? Empat, ya. Fankikum atau balakum dan bisa wasulasa wa nikahi, perempuan yang baik-baik bagi kamu, 2, 3, 4. Dasar itu ya ada lanjutan ayat. Fa'injibtum ala ta'dilu fawahidah. Kalau kamu nggak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja. Karena berbuat adil itu sulit.
Walaupun ya, walaupun apa namanya, boleh ya berpoligami, cuma syarat dan ketentuan berlaku. Nah, terkait asas tadi, ya, asas monogami, tetapi asas monogami terbuka, artinya masih boleh dimungkinkan seseorang untuk memiliki lebih dari satu, ya, bisa dua, bisa tiga. Cuma syaratnya, alasannya itu harus terpenuhi. Kenapa dia berpoligami secara formal? Secara formal. Artinya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Pertama, dalam hukum Islam Indonesia, orang yang berpoligami itu harus dapat persetujuan istri pertama. Dapat persetujuannya bagaimana? Apakah dengan intimidasi? Apakah dengan kekerasan? Apakah dengan ancaman? Nggak boleh seperti itu ya. Misal ngancam suami istrinya, kamu kalau nggak menyetujui saya poligami, awas. Itu nggak boleh. Di bawah tekanan, di bawah ancaman, itu nggak boleh. Dia harus dengan kerelaan dirinya. Ya. Dan kalau alasan tersebut terpenuhi, sudah terpenuhi, dan itu harus tertulis, ya, tertulis di muka hakim. Artinya nanti surat pernyataan itu dibuat dan ditandatangani di depan majelis peradilan. Nah, kenapa harus di depan peradilan agama? Karena kalau ditandatangani di belakang itu, di rumah, bisa saja diancam, bisa saja melalui kekerasan dan lain sebagainya. Ya. Nah, cuma ada alasan-alasan lain yang menjadi penguat orang untuk berpoligami. Pertama, istri sakit berkepanjangan. Kalau orang sakit, tentu dia tidak bisa memenuhi hasrat seksual suaminya, apalagi berkepanjangan. Yang kedua, mandul. Istri divonis mandul, ya, gak punya keturunan, udah nikah bertahun-tahun, tapi gak punya anak. Dan ternyata setelah dicek, yang mengalami gangguan itu adalah istrinya, misal. Nah, alasan-alasan penguat itu bisa menjadi penguat seseorang untuk berpoligami. Cuma itu kan norma yang berlaku, ya, di atas kertas. Prakteknya apakah begitu? Makanya syarat dari suami itu perlu gak setia? Perlu. Gak perlu. Suami itu gak perlu setia. Yang penting tanggung jawab. Ya, apaan? Karena kalau setia dia cuma harus satu pasangan. Laki-laki boleh memiliki lebih dari satu. Jadi yang dituntut adalah tanggung jawab. Pertanyaannya, tanggung jawab itu yang bisa. Contoh, syarat untuk poligami tadi harus mampu berlaku adil. Adil di situ tidak hanya tetapi non. Misal, dia istri saya pertama, ya, per bulan saya kasih 5 juta, misal. Setelah itu saya nikah lagi, yang kedua, ini 2 tahun kemudian, misal. Saya sudah punya anak dari dia dan nikah lagi 2 tahun kemudian.
Pertanyaannya kemudian, jika pendapatan dia yang 5 juta tadi berkurang gara-gara saya poligami, yang membuat rasa tidak adil. Artinya saya belum mampu. Seharusnya kalau saya mau poligami, pendapatan dia yang 5 juta tadi tidak boleh terkurangi dengan gara-gara saya menikah lagi. Malah istri pertama harus tambah kalau bisa. Kenapa? Karena dia ada beban anak di situ. Sedangkan yang kedua belum bisa. Itu baru misal pelaksanaan hukum tadi disamaratakan hak mereka berdua 5 juta, 5 juta. Pertanyaannya mendasar, kenapa poligami harus dapat persetujuan istri pertama? Saya tahu, dalam Islam suami tidak harus dapat persetujuan pertama sebenarnya dalam Islam. Saya udah punya istri 3 anak. Seumpama saya menikah di luar pengetahuan istri saya, secara Islam, secara hukum Islam. Cuma oleh hukum nasional kita diatur, para ulama kita merumuskan karena banyaknya nikah siri yang terjadi di masyarakat. Karena kalau sudah nikah, baik mau secara agama, nggak tercatat, punya anak, ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Status anak, status harta, dan lain sebagainya. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus dapat persetujuan istri pertama? Walaupun sebenarnya di dalam hukum Islam nggak ada ketentuan itu. Di Indonesia, hukum Islam Indonesia saja yang mengatur harus dapat persetujuan istri pertama. Kalian tahu? Karena kalau tidak dapat persetujuan, berarti tidak ada pemberitahuan. Ya? Kalau dia tidak dapat persetujuan istri pertama, seolah-olah pernikahan yang kedua dan selanjutnya istri pertama tidak tahu sama sekali. Nah, menghindari akibat hukumnya apa? Menghindari pertama masalah nasab turunan. Misal saya nikah tanpa ngasih tahu istri pertama, saya nikahlah dengan dia, misal punya anak, ya. Lantas anak itu nanti berkembang besar, ya, menikah dan lain sebagainya. Nah, anak saya dari istri pertama dengan istri kedua, walaupun siri, ya, dikhawatirkan terjadi perkawinan saudara. Nah, itu jadi rumit, ya, realita tentang hukum poligami, ya, dan praktek yang dilakukan. Mungkin itu untuk prolog awal. Kepada teman-teman yang ada pertanyaan di sekarang. Ya, kan tadi kalau semisal tadi dalam kasus istri satu dia di faktor poligami nih, misal nolak, diancamnya nggak ada yang nafkahin. Nah, kalau semisal istri itu memilih setuju untuk dipoligami dalam keadaan dipaksa, itu bukan nggak bisa Pak? Karena kan itu masuknya bisa ke batalan perkawinan nggak sih Pak? Karena pernikahan yang dilangsungkan bahwa ancaman itu Ya, bisa secara hukum. itu bisa kita tuntut Pak? Kalau terjadi pemaksaan di belakang layar karena hakim kalau ya bisa saja proses
saya ceraikan, saya nggak mau ngurusin anak. Tidak boleh secara hukum. Tetapi hakim ini bukan Tuhan. Hakim ini menilai hal yang nampak, yang bisa ditanggung jawabkan secara hukum. Nampak saksinya, nampak buktinya. Dia nggak bisa melihat di luar itu. Nah maka apalagi misal perkawinan yang kedua itu sudah terjadi, ya itu lebih berat juga. Akhirnya kita lanjutkan permohonan sepertikan agar dianggap legal perkawinan daripada nikah. Nah maka yang begitu-begitu ngedumel, memang jalan perempuan itu dijualkan nggak terima batinnya, walaupun mulutnya bisa diputar sedemikian rupa. Nah, cuma kan hakim nggak bisa menilai batinnya. Apakah kamu saudari ini menyetujui suamimu untuk menikah lagi? Setuju Pak Hakim? Padahal artinya menolak. Tapi karena apa? Pertimbangannya banyak. Karena ketergantungan ekonomi. Daripada saya cerai, umur udah tua, gitu ya. Anak saya udah gede, malu, sanksi sosial di masyarakat, yang terjanda dan lain sebagainya. Akhirnya pertimbangan. Nah, maka daripada saya ini korban, lebih baik saya menyetujui. Ya, itu hal yang umum yang terjadi di masyarakat. Akhirnya apa? Diketok palu juga, ya, karena dia menyetujui dan tanda tangan di depan hakim. Orang poligami itu istri pertama, calon istri kedua dihadirkan bareng-bareng di depan majelis hakim. Nah itu yang berat, karena calon istri kedua atau 2, 3, 4 dengan istri pertama jarang mau balas, pasti berantem terus. Nah, menghadirkan mereka dalam satu majelis itu yang susah. Ya, itu trouble-nya kalau ngikutin prosedur secara hukum. Nah, cuma kan pelaksanaan poligami ini lebih di luar hukum sendiri, organisasi di luar tadi, ya, dan lain sebagainya. Lagi cukup. Oke, teman-teman semua, untuk terkait materi hukum poligami, teman-teman bisa baca banyak referensi buku Muhammad Al-Ali, Muhammad Suparman Usman, Pak Maudani dan lain sebagainya. Untuk hari ini mungkin saya rasa cukup untuk memprovokasi atau memprovokasi untuk poligami, ya. Tetapi untuk pemantik, ya, pemantik sebagai mempelajari apa dan bagaimana alasan hukum poligami di Indonesia. Ya, nanti kita lihat juga praktek poligami di negara-negara Islam lain, seperti Indonesia, Turki, Malaysia itu berbeda. Bahkan di Indonesia itu haram poligami, walaupun dia negara Islam. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita tentang hukum poligami di Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.